Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirgani, NIM 203020054. Saya akan sedikit mereview makalah kelompok 3 yang berjudul Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Legal Audit Syariah. Baik, yang pertama yaitu tahap persiapan audit. Perencanaan audit merupakan suatu tahapan awal yang harus dilewati oleh seorang auditor sebelum melakukan kegiatan audit. Perencanaan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan. Oleh karena itu, perencanaan audit harus dirancang dengan baik. Tujuan umum pelaksanaan legal audit ialah mengamankan legal risk aspek dalam operasional suatu institusi yang diaudit, atau tujuan khususnya ialah untuk mengetahui kekuatan hukum, pelengkapan dari bukti-bukti tertulis secara yuridis formal yang dimiliki suatu institusi yang diaudit, sehingga bila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, suatu institusi yang diaudit telah mempunyai alat bukti yang kuat dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Yang selanjutnya yaitu penyusunan program audit. Berdasarkan hasil penelitian pendahulu, maka disusunlah program audit secara umum. Program audit harusnya yang pertama itu merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Yang kedua yaitu menyatakan tujuan audit. Yang ketiga, menetapkan luas, tingkat, dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahap audit. Yang keempat yaitu menentukan jangka waktu pemeriksaan audit. Yang kelima, mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengelolaan data elektronik. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penugasan audit. Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam prosedur audit untuk mendukung hasil audit. Tujuan pelaksanaan penugasan audit adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Yang selanjutnya itu pelaporan hasil audit. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus dipenuhi standar pelaporan, muat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai akan menyembunyikan efisiensi sehingga menghambat alokasi efisien terhadap sumber daya ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut hasil audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditor. Harus memantau dan menganalisis serta melaporkan pembangunan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit. Tindak lanjut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut, pelaporan tindak lanjut. Yang selanjutnya itu dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan yaitu semua berkas-berkas kerja audit, termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Jadi kesimpulannya yaitu langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi metode pendekatan,
penetapan, penguasaan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusunlah program audit secara umum. Program audit harus merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern yang menyatakan tujuan audit, menetapkan luas, tingkat, dan metodologi pengujian, dan diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit, menetapkan jangka waktu pemeriksaan, dan mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.